Udah. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Yoli sudah menemani saya, Pak Yoli. Saya tidak siapa-siapa, jadi saya saham kalau bahasa Sunda. Siap Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di SMA Satu Padang. Alhamdulillah bisa hadir lagi, Iya. lagi. Iya. Selama sebulan ini mungkin ada progres yang sedang dialami oleh Bapak, mungkin launching dengan Bapak, atau seperti apa, mungkin kita bisa sambil di sini ya. Iya, alhamdulillah Ibu, yang saya alami, saya sudah mulai terbiasa dengan kegiatan atau program guru penggerak ini, sudah bisa menata diri dan waktu yang utama itu, jadi pembagian waktu untuk saya mengajar di kelas, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, secara umum kegiatan sekolah, serta bagaimana mengelola atau mengerjakan tugas yang ada di LMS untuk kegiatan guru penggerak. Jadi sudah bisa menyesuaikan. Iya, sudah bisa menyesuaikan. Ada hambatan yang menjadi ada kendala-kendala dari segi faktor luar mungkin siswa. Paling kalau kendala, kalau dari siswa insya Allah tidak ada. Kalau dari yang rada ada kendala itu dari rekan sejawat itu, karena kan rekan sejawat atau guru-guru ketika kita akan kolaborasi atau adanya kerjasama dengan guru-guru itu biasanya mereka punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi ada sudah bentrok, oh ini ada kegiatan ini ada kegiatan ini. Itu aja sih Bu, kalau yang lain insya Allah bisa teratas. Insya Allah ya, semua juga ada jalan. Iya. Siap. Bapak hari ini kemarin kan Bapak sedang mencoba Iya, iya sudah ada ini. Indonesia kepala sekolah, Iya. guru dan juga siswa. Iya. Nah, terus juga kita akan bahas terkait pembelajaran yang baru di modul kedua dan juga proses belajar yang kemarin dua ya kita sedang diskusi di dalam. Nah, itu yang pertama, yang umpamanya itu sudah upload ke Sudah. sudah melakukan seperti apa Kalau secara rekapan hasil belum Bu, tapi secara garis besar sudah saya pahami dan saya lihat satu persatu. Dari yang pertama dari kepala sekolah dulu, alhamdulillah dari ibu kepala sekolah sudah memberikan nilai maksimal untuk saya dan sudah ada berkasnya juga. Hanya saja mungkin bagian atau umpan balik yang di bagian itu koordinasi dengan orang tua. Jadi yang karena kan untuk orang tua belum maksimal hasilnya, karena memang koordinasi dengan orang tua itu membutuhkan proses Ibu, jadi nilainya belum optimal. Nah, pendampingan dengan orang tua ini masih banyak yang mendapatkan poin 3, belum mendapatkan poin 4 gitu dari Ibu. karena memang itu kan tidak berdiri sendiri. Iya, karena terus kita kan nggak mungkin asal-asalan manggil orang tua aja, karena orang tua punya kesibukan masing-masing gitu. Dan sejauh ini kan kita sudah ada ya, kalau dari sekolah sendiri sebelum ada atau sebelum nilai itu sudah ada praktek kan? Sudah ada, biasanya kita di awal semester, kemudian saat kemarin sebelum pelaksanaan MPLS untuk kelas 10 itu kita sudah koordinasi dengan orang tua, kemudian di follow up dengan wali kelas. Kebetulan saya juga wali kelas 10 di follow up wali kelas itu punya grup, jadi kita bisa koordinasi secara daring terlebih dahulu. Nah seperti itu. Untuk koordinasi secara bertemu atau tatap muka langsung itu hanya sebagian saja bagi siswa yang bermasalah tuh. Misalnya mereka yang kaget awalnya dulu di SMP itu ya Bu, kalau di SMP yang swasta mohon maaf itu rada dari segi kedisiplinannya kurang. Setelah masuk ke SMA 1 Padalarang mereka kaget Bu, jadi nggak mau masuk lagi, itu nggak mau, ada yang seperti itu. Dan itu kebanyakan dialami ketika mereka dari sekolah swasta. Karena memang sekolah swasta itu kan lebih ringan gitu ya, tugasnya ringan, kedisiplinannya ringan. Tapi kalau di sekolah negeri sekarang tidak masuk tanpa keterangan, pasti wali kelas sudah menghubungi orang tua. Besar lagi
nggak masuk lagi, masih tanpa keterangan, pasti langsung orang tua dipanggil. Kemudian tidak masuk lagi tanpa keterangan, pasti kita datangi ke rumahnya begitu. Jadi itu yang saya alami. Saya sendiri mengalami, ada di kelas saya itu ada satu anak Bu yang memang dia dari sekolah swasta tapi dari keluarga yang kurang mampu, tapi karena awalnya dari swasta dia rada bebas, karena di sekolah negeri rada ya takut gitu, dianya nggak siap dan nggak kuat berinteraksi dengan Jadi peran wali kelas juga sangat iya sangat penting sekali peran wali kelas. Jadi mendorong, mendukung anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini tadi rekap dari kepala sekolah atau dari rekan sekolah? Dari kepala sekolah Bu. Nah kan kaitan dengan ketika Bapak dinilai, berarti kan Bapak bagian dari sekolah ya? Iya. Dan memang itu kita nggak bisa apa-apa lah seolah-olah ya, karena Iya. kita sistem. Nah, ada nggak ide atau rencana dari Bapak nih, karena memang dinilai dari masa itu? Saya kan kalau bukan hanya Bapak kan, teman-teman yang lain ketika dinilai dari orang tua, itu Iya. pasti sistem kan? Iya. Nah, mungkin ada ide. Yang jelas saya tetap mempertahankan untuk yang pertama, koordinasi dengan orang tua itu tidak harus secara tatap muka, jadi secara daring, dalam artian kita punya grup WA. Nah, ketika koordinasi bisa melalui grup WA yang benar-benar itu WA-nya orang tua, bukan siswa. Kadang itu kan kita minta nomor orang tua, yang dikasih siapa aja, temennya atau apa atau kakaknya, tapi kita benar-benar minta nomor WA orang tua sehingga kita bisa koordinasi dari orang tua langsung dengan saya sebagai wali kelas, perwakilan dari sekolah. Itu yang penting. Jadi kita benar-benar bisa koordinasi walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi setidaknya kita bisa berkomunikasi melalui WA atau telepon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap selain kita dengan orang tua, itu juga kita harus mengetahui latar belakang dari siswa tersebut dengan cara yang sudah saya lakukan. Saya menyebar angket Bu, jadi meminta data detailnya dari siswa itu, tapi akhirnya secara daring, jadi tidak kontak lagi, tapi kita isi form. Nah, kita minta data secara detail dari orang tua itu, orang tua siswa tersebut, kemudian latar belakangnya. Nah, sehingga kita tahu, jadi oh ya anak ini seperti ini latar belakangnya, anak ini seperti itu. Nah, itu adalah dua langkah yang sudah saya lakukan sementara ini. Iya, sangat membantu sehingga kalau ada apa-apa kita langsung tahu si A seperti ini, si B seperti ini. Iya, kita lihat, kita komunikasikan, kemudian kita kelompokkan, ini anak yang tidak bermasalah, ini anak yang bermasalah, dan kebanyakan anak yang bermasalah baik itu dari pembelajaran ataupun dari keaktifan itu ketika memiliki keluarga atau latar belakang keluarga yang bermasalah, misalnya dari perekonomian, kemudian dari hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, ya. Misalnya orang tua itu pisah seperti itu, atau itu juga dititipkan ke neneknya gitu, banyak yang seperti itu. Jadi orang tua kerja keluar kota, dia di sini di sekitar Padalarang hanya dengan nenek gitu. Akhirnya ya sudah, perhatian dari orang tua tidak ada, mereka mencari perhatian sendiri gitu. Terkait pelibatan, ada kalau di sini pelibatan orang tua dalam pembelajaran di sekolah? Kalau keterlibatan orang tua itu dari segi ikut kalau saya sendiri dari pelajaran saya dari matematika, jadi saya punya buku tugas yang dimana buku tugas itu tidak hanya saya yang menilai. Kalau saya sudah menilai, biasanya di sebelahnya itu harus orang tua menandatangani itu. Ya, jadi orang tua setidaknya terlibat itu mengontrol tugas anak sudah sampai mana gitu, seperti itu. Jadi buku tugas itu walaupun memang seperti anak SD ya, maksudnya kenapa harus ditandatangani orang tua, tapi itu adalah bagian dari orang tua ikut terlibat dalam project dengan tugas-tugas yang sedang dilaksanakan gitu. Kemudian juga ada beberapa, misalnya ada proyek P5 itu tidak dikerjakan semuanya di sekolah karena waktunya tidak cukup. Misalnya ada proyek membuat makanan, itu mereka kerja kelompok di salah satu rumah siswa itu. Nah itu saya perlu menghubungi orang tua dulu untuk koordinasi dulu seperti itu.
Jadi keterlibatan orang tua sangat membantu dalam proses pembelajaran. Berarti kan sudah berusaha ya untuk Iya, melibatkan orang tua. Sekarang dari rekan sejawat Pak, dengan rekan sejawat kita memang butuh kolaborasi, tidak hanya saya sendiri. Jadi tetap saya koordinasi dengan mapel saya di MGMP, Bu. Kita setiap hari Rabu ada pertemuan MGMP di sekolah saya sendiri. Kebetulan ada 9 guru mata pelajaran, dan di sana kita sudah membahas misalnya sesama guru kelas 10, sesama guru kelas 9, sesama guru kelas 12, kita saling diskusi terkait dengan materi, kemudian terkait juga dengan pembelajaran, sistem pembelajaran seperti itu. Jadi adanya konektivitas antara saya dengan guru yang lain ataupun juga dengan pelajaran yang lain, Bu. Misalnya kemarin walaupun saya matematika, tapi dari guru PKWU itu meminta untuk menilai makanan hasil prakteknya gitu, seperti itu. Jadi saya juga ikut menilai. Oh ya, ternyata guru matematika itu tidak harus angka yang dinilai, Bu, tapi kita juga menilai hasil masakan dari siswa seperti itu. matematika sosial juga Pak? Iya. Kalau di SMA Perhitungan ya. untuk wabah ini. Iya, ada, Bu, tapi kebetulan sekarang yang baru kita pelajari itu baru eksponen, kemudian barisan deret gitu, jadi belum masuk ke matematika sosial. Tadi kan kepala sekolah ya, terus Iya. Bapak juga meminta umpan balik ke siswa ya? Iya, umpan balik dari siswa. Siswa di kelas yang Bapak ajar atau yang di wali kelas? Siswa yang saya ajar, dan kebetulan saya wali kelasin juga, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Sudah saya lihat secara garis besar, ini hasil yang saya dapatkan. Alhamdulillah nilainya juga sudah lumayan, walaupun masih ada yang belum maksimal, jadi masih disering, belum semuanya dikata selalu, karena memang mereka masih mungkin tahapannya yaitu tadi tahap dari kelas 10 dari SMP masih tahap perubahan, jadi belum bisa menerapkan ataupun pembelajaran di SMA seperti apa gitu ya, masih terbawa di tingkat SMP. Kelas 10, iya. Oh, mungkin videonya cukup. Boleh ya. Nanti terlalu panjang. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali, Bu, saran masukannya dari Ibu Citra untuk perkembangan dan kemajuan saya ke depan lagi. Dari setiap modul yang saya pelajari dari 1.1 sampai 1.4, kemudian sekarang sudah ke modul 21, modul 22, itu sudah berefek untuk diri saya pribadi khususnya ya, dalam pengembangan kompetensi yang saya miliki, dan menerapkan setiap modul yang saya pelajari, khususnya di modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial emosional ini, itu sangat berharga sekali bagi diri saya. Iya. Bagi saya, Bu, kegiatan yang menarik ataupun kegiatan yang berharga bagi saya ketika dalam pendampingan seperti ini melibatkan rekan sejawat, kemudian ada Ibu sebagai pendamping praktek saya. Nah, itu itu tadi, selain saya harus komunikasi dengan Ibu, harus komunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Itu benar-benar menantang bagi diri saya, Bu, tapi alhamdulillah ya itu modal bagi saya ketika saya bisa berkoordinasi dengan rekan sejawat, bisa mengajak untuk
belajar bersama, bisa mengajak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak seperti ini, itu adalah ya kepuasan bagi diri saya gitu. Ternyata memang dalam program guru penggerak kemudian dapat nilai tidak itu yang diharapkan, tapi benar-benar kita praktekkan dalam pembelajaran di sekolah gitu, baik itu dengan sesama guru maupun juga pembelajaran di kelas gitu. Kan kalau misalkan kita ya Pak melakukan sesuatu, kita dapat paham, Iya. sesuatu yang baru. Iya. Nah kali ini dengan pendampingan apa yang membuat ahanya insight-nya Pak? Bagi saya Bu, untuk hari ini masukan yang berharga sekali dari Ibu terkait dengan persiapan ataupun perencanaan nanti ke depan lagi ya, bagaimana menerapkan pembelajaran yang inovatif, di mana sesuai dengan prakarsa perubahan saya ya, di mana saya akan menerapkan ataupun berusaha untuk membuat alat peraga yang itu bisa bermanfaat dalam pembelajaran matematika dan bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh diri saya, mungkin oleh rekan-rekan sejawat yang lain. Nah, itu sudah mendapatkan saran dari Ibu, akhirnya terbuka nih. Oh ya, seperti itu nanti ke depan insya Allah. Iya. Iya. Siap Ibu. Mungkin Pak terkait saya melihat gitu ya, bagaimana Bapak menarikkan kembali, bagaimana Bapak menerapkan dari yang sudah disampaikan dan PSN. Oh ternyata Pak itu Sudah, iya sudah saya lakukan. dan ya, Bapak sudah bisa memanage, sudah bisa sebenarnya Pak Bapak sudah selesai. Amin. Kita perlu konsistensi. Di mana konsistensi itu tentu dari kita pribadi dan rekan-rekan saya sejawat dengan CDP memberikan kekuatan dan kita bukan mendamaikan. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya nanti kita akan seperti ya mungkin nanti akan masuk ke kelas, nanti Bapak bisa memilih boleh 2 jam pelajaran atau bisa 2 jam Langsung masuk ke kelas. Belum ketemu tulisan yang mengajar. saya yang masuk ke kelas Bapak. Enggak, maksudnya saya kan pernah sebelum masuk ke kelas ketemu dulu dengan guru yang saya observasi. Oh ya itu coachingnya. Nah ini tahapnya kayaknya lebih Oh, jadi masuk ke kelas dulu. Oh iya, siap. oh berarti Bapak udah Pernah jadi itu bukan jadi tahu model itu direkam gitu saat saya belajar ya biasa aja. Kalau saya mantau karena kan ada itu tadi yang ketika direkam dimasuki oleh guru yang lain itu tidak mau gitu. Oh jangan saya gitu. Kalau saya mangga terbuka open gitu. ibu belajar. Iya benar, jadi belajar. Dan kita positif aja. Iya. Tapi mungkin nanti siapkan dulu Pak. Ya siap. Kalau bisa menginformasikan apa yang sudah terjadi ya ada. Ya dengan kelas tidak bisa asal-asal. Semuanya harus sesuai dengan jam pelajaran. Siap Bu. Siap. Siap, sama-sama atur pisan Bu kedatangannya di SMA Negeri 1 Balikpapan dan bimbingan ke saya pribadi, insya Allah itu akan bermanfaat bagi diri saya dan kemajuan dan perkembangan saya dan termasuk kemajuan dan perkembangan SMA Negeri 1. Terima kasih Ibu.